Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu dengan program Renungan Keluarga Kristen. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh menikmati hari yang baru. Kami dijaga, dilindungi selama semalaman, dan kami boleh bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon firman Tuhan berbicara kepada kami untuk kami mendapat penyegaran kesegaran baru dalam menjalani hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus itu adalah keuntungan yang tidak ternilai. Karena apa? Karena tangannya selalu dipegang. Sekalipun ada dalam bahaya, tetap ada Tuhan Yesus yang menolong. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang luar biasa, yang saya pikir orang yang ketaatannya teruji. Ya. Saya pikir orang yang imannya sangat teruji, bahkan dia mendapat julukan Bapak Orang Beriman. Dengan julukan ini pasti Bapak Ibu tahu siapa yang saya maksud. Abraham. Kejadian 22 akan kita pikirkan bersama, kita renungkan bersama pada hari ini. Di mana kejadian 22 itu menceritakan bagaimana Allah meminta anak Abraham yang bernama Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu tahu, ingat ya, Abraham menanti janji Tuhan itu 25 tahun. 25 tahun menanti janji Tuhan. Tetapi di saat dia sudah mendapatkan, Tuhan memintanya. Ternyata kenapa? Karena Tuhan ingin mengujinya. Tujuannya apa Tuhan mengujinya? Apakah Tuhan sedang tidak percaya dengan Abraham? Apakah Tuhan sedang ragu dengan Abraham? Tuhan ingin membuat Abraham timbul seperti emas. Tuhan ingin melihat kualitas hidup Abraham menjadi contoh bagi kita semua. Bahwa Abraham itu orang yang berani, orang yang luar biasa, orang yang Tuhan yakini bahwa dia pasti akan berhasil ya. Dalam pengetahuan Tuhan kan ya. Tuhan menguji Abraham itu dalam pengetahuannya pasti menang. Tapi tujuannya sebenarnya, ya tadi saya katakan, untuk meningkatkan kualitas hidup Abraham. Bukan ingin menjatuhkan Abraham, tidak. Ingin meningkatkan kualitas Abraham. Waktu dalam ayat pertama sampai yang kedua itu, ya Abraham didatangi oleh firman Tuhan, diminta untuk menyerahkan anaknya. Pada ayat yang ketiga jelas, Abraham langsung pagi-pagi. Setelah itu, ya, pada waktu pagi-pagi, benar, dia langsung berangkat. Dia langsung mengajak anaknya dan 2 bujangnya berangkat melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar kemenangan menghadapi tantangan. Teladan dari Abraham itu akan mengajar kita untuk kita juga bisa menang dari ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Ujian yang Tuhan izinkan bagi Abraham itu menghasilkan kemenangan. Membuat Abraham menang. Ujian-ujian kepada Abraham itu mampu dihadapi Abraham. Abraham menang menghadapinya. Apa yang dilakukan Abraham? Ya. Tuhan memang tahu Abraham pasti akan menang. Tapi kita perlu tahu, ya, kalau kita pikirkan secara sederhana ya, anak kita satu. Ya. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu yang punya lebih dari satu ya. Tapi walau sekalipun lebih dari satu, kalau Tuhan minta untuk disembelih atau dikorbankan, tidak gampang kan? Waktu Abraham menerima itu, pasti dia berpikir keras sebagai seorang laki-laki. Apalagi ini kasusnya 25 tahun menanti. Dia dan Sarah itu mandul. 25 tahun menanti. Terus diminta setelah usia 20 tahun sekian sampai 30 tahun atau 40 tahun. Kurang lebih 25 tahunan ya usia Ishak itu. Diminta sama Tuhan. Pasti Abraham berpikir keras. Saya tidak tahu apakah Abraham diskusi dengan Sarah atau tidak. Tetapi pada masa itu memang perempuan tidak diajak diskusi. Kalaupun diajak diskusi, pasti Sarah menangis. Kalaupun tidak diajak diskusi, Sarah pasti bertanya-tanya, mau kemana ini Abraham dan Ishak? Saya berpikir, kalau diskusi, pasti mereka berdua sangat tertekan. Paling tidak sudut pandang Abraham, kita mau soroti. Bagaimana dia sangat tertekan saya rasa.
Tetapi dia ingin menang. Dia mau menang atas semuanya itu karena dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Abraham itu orang yang kita patut teladani karena kepercayaannya yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia taat dan tidak menunda-nunda. Setelah menerima kabar itu, keesokan harinya, dia langsung pergi, langsung mentaati. Dia tidak lagi menunda-nunda. Ini teladan yang baik. Abraham melakukan itu dalam ketaatan yang sungguh tulus. Ketaatan yang luar biasa. Abraham luar biasa memberi teladan kepada kita. Sekalipun anaknya yang diminta, dia taat dan tidak menunda-nunda. Sekalipun beban pikirannya berat. Perjalanan kurang lebih 3 hari. Dalam 3 hari itu pasti Abraham berpikir, bagaimana ini? Tapi tetap saya percaya dia punya keyakinan yang luar biasa. Tetapi dalam keyakinan sebagai seorang beriman, dan di sisi lain dia sebagai manusia, dia pasti juga punya beban yang tidak gampang. Di ayat yang berikutnya, Ishak bertanya, "Ayah, di mana anak dombanya? Sudah kita bawa semua, di mana anak dombanya?" Abraham hanya mengatakan, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Di sini kita lihat, Abraham benar-benar orang yang beriman. Abraham benar-benar orang yang percaya. Bagaimana dia berkemenangan? Yang pertama, dia taat, tidak menunda-nunda. Yang kedua, dia memiliki iman yang benar-benar fokus kepada Tuhan, tidak ada keraguan. Karena waktu Ishak bertanya, dia bisa menjawab, Tuhan menyediakan. Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Begitu luar biasa. Dalam tekanan yang tidak gampang, dalam keluar biasaan beban yang dipikirkan, Abraham tetap memiliki iman yang fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak pernah tidak menyediakan, pasti Tuhan menyediakan. Sekalipun permintaannya adalah anaknya, tetapi Tuhan pasti menyediakan cara. Atau Tuhan punya cara untuk membangkitkan anaknya mungkin, atau memberi yang lain. Dan terbukti, Abraham memiliki kemenangan. Waktu dia akan mempersembahkan anaknya, ya, Tuhan berkata, stop, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku tahu imanmu. Dan tiba-tiba, Abraham menoleh, ada anak domba, tanduknya tersangkut. Itu cara Tuhan. Bapak Ibu, melalui cerita ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah. Tuhan yang sungguh-sungguh menyediakan. Tuhan yang memegang tangan kita. Sekalipun kita sedang diujinya, Dia tetap bersama dengan kita, memberi kita kekuatan untuk tetap fokus mengimani bahwa Dia tidak pernah tidak menyediakan. Yang penting taat dan beriman, tidak menunda-nunda. Itu poin penting. Yakinlah, Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang menyediakan, Allah yang tidak membiarkan dirimu susah. Sebesar apa masalah kita? Tuhan sanggup. Ini anak satu-satunya diminta, itu besar banget tuntutannya. Tetapi Tuhan buktikan bahwa Dia bisa menyelesaikan situasi itu. Selama Abraham taat dan beriman. Kita pun demikian. Sebesar apapun masalah kita, selama kita taat dan beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti mampu menyelesaikannya. Tuhan pasti menyiapkan jalan keluar. Tuhan pasti menolong kita untuk melewati situasi-situasi itu. Dia memegang tangan kita dengan sempurna. Tuhan menuntun langkah kita. Tuhan membimbing kita. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jika engkau mau berkemenangan, seperti Abraham, menikmati penyediaan Tuhan, yang pertama, taatlah perintahnya. Jangan menunda-nunda. Yang kedua, tetaplah beriman, fokus hanya kepada Tuhan, Allah sumber segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berbicara kepada kami hari ini melalui Abraham. Teladan taat tidak menunda itu luar biasa bagi kami. Ajari kami untuk taat dan tidak menunda-nunda perintah Tuhan bagi kami. Ajari kami juga untuk beriman seperti Abraham yang fokus, sekalipun tekanan, sekalipun beban begitu berat, tapi dia tetap memiliki iman yang fokus percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Ajari kami belajar seperti Abraham. Di dalam nama Yesus kami percaya, Engkau akan tolong kami. Kami menaikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untukmu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.